Hello learners, balik lagi dengan Edmunds Learning. Mungkin kita akan bahas mengenai ilmu pengetahuan sosial, oke? Mengenai barang dan jasa, oke? Dan dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai kegiatan ekonomi, dampak dari ketidakseimbangan kegiatan ekonomi serta fungsi dari kegiatan ekonomi. Dan saat ini kita akan bahas mengenai barang dan jasa, oke? Kita langsung saja mulai. Barang dan jasa. Oke. Apa itu barang dan apa itu jasa? Oke. Jadi barang itu adalah suatu pekerjaan yang mengharuskan orang itu atau yang sedang mengambil peranan dalam kegiatan yang membuat suatu barang itu mengharuskan orang itu untuk membuat barang atau menghasilkan atau memproduksi. Oke. Jadi ini adalah pekerjaan dari barang untuk memproduksi, untuk menghasilkan sesuatu. Oke? Jadi dalam tema barang itu juga mengambil peranan produsen. Oke? Kita masuk lagi ke dalam tema kegiatan ekonomi. Nah, karena produsen ini masuk menghasilkan barang atau memproduksi barang. Jadi masuk ke dalam tema barang, oke? Dan kita langsung masuk ke dalam contoh-contoh yang berkaitan dengan cara siapa saja yang berada dalam peranan membuat barang, oke? Yang seperti contohnya ini produsen, berarti sesuatu pekerjaan yang berkaitan dengan cara membuat, memproduksi, menghasilkan sesuatu disebut barang, oke? Jadi contohnya dari barang ini bisa ada tukang kerajinan pot, mungkin tukang kerajinan pot ini memiliki unsur atau kaitan dengan produsen, oke? Jadi dia memproduksi pot, dia menjadi produsen dalam bagian membuat pot dan membuat pot itu masuk ke barang, oke? Dan kemudian misalkan kita lihat membuat kayu, dia menjadi produsen di atas dengan membuat kayu, memproduksi, membuat, oke? Jadi sebenarnya buruh pabrik ini secara tidak langsung menjadi produsen, namun produsen itu juga ikut dari atasan yang dia menyuruh bawahannya untuk memproduksi ke bawahannya. Atasan adalah produsen, bawahan pasti juga produsen, oke? Tapi tidak selalu seperti itu. Karena bisa saja bawahannya ada yang pertama buruh, mungkin bisa distributor. Oke? Distributor tidak membuat barang, tapi mendistribusikan barang produksi. Makanya atasan yang mungkin produsen, oke? Misalkan dalam bagian tertentu, dalam pabrik tertentu, perusahaan tersebut tertentu yang atasannya adalah produsen akan menurunkan pekerjaannya ke bawahannya, yaitu buruh, membuat barang, oke? Jadi buruh tukang pabrik kayu itu mendapatkan perintah dari atasannya membuat kayu, membuat barang atau sesuatu, entah itu baju, entah itu kayu, oke? Atasannya yang membuat barang, merancangnya, membuat purwarupa atau prototipe. Purwarupa itu adalah sesuatu yang sudah diproduksi namun belum diluncurkan atau langsung dipublish ke banyak-banyak. Jadi prototipe itu adalah purwarupa adalah sesuatu yang baru pertama benda itu jadi baru dibuat pertama kalinya, jadi masih brand new, belum diluncurkan bagiannya barangnya, jadi belum dilipat gandakan, jadi masih satu. Jadi purwarupa itu masih satu
Oke. Dan perwarupa itu masih belum langsung diluncurkan menjadi banyak perwarupa lainnya dan jadi itu menjadi bahan produksi. Oke. Atasan yang membuat perwarupa memberikan contoh tersebut, yaitu perwarupa tersebut kepada sang bawahan untuk mengerjakan perwarupa yang mirip benda yang mirip seperti ini, yang mirip dengan prototipe, namun benda yang official atau yang sudah boleh dipublish itu dia harus lebih spesifik lagi. Dan biasanya kalau ada kesalahan dalam perwarupa biasanya akan dibetulkan oleh bawahan atau atasan. Jadi asalnya ada produsen yang membuat bahan, itu pasti dia akan turun ke bawah, turunkan pekerjaannya yaitu produsen untuk memproduksi bahan tersebut, diberikan kepada bawahan menjadi produsen yang membuat bahan tersebut, atasan produsen, bawahan produsen. Namun tidak di semua situasi pasti yang dibawa produsen. Ada kalanya tidak, distributor juga manajemen atau yang bekerja dalam manajemen, juga ada pejabat-pejabat dalam perusahaan, juga ada yang lainnya, pegawai lainnya yang mungkin saja tidak bekerja sebagai produsen namun menjadi masuk ke jasa, yaitu mungkin mengerjakan sesuatu, ya mungkin informasi-informasi yang diperlukan oleh perusahaan atau laporan yang akan dikerjakan oleh pegawainya itu tidak memproduksi sesuatu namun memberikan jasa atau memberikan sesuatu, yaitu jasa yang tidak membuat barang. Jadi kalau jasa itu tidak membuat barang. Jadi jasa itu tidak membuat barang, tetapi jasa itu menyalurkan tenaga kerjanya, mengeluarkan seluruh tenaganya, kekuatannya, semua keahliannya, skillnya untuk mengerjakan sesuatu yang diberikan oleh atasannya maupun oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain. Jadi jasa itu kadang-kadang bisa dilakukan diri sendiri. Kalau misalkan kita mempunyai suatu bagian, korporasi mungkin yang hanya mungkin bekerja dari diri kita dan juga dari mungkin siapa anggota keluarga kita yang membantu kita atau menolong kita dalam mendirikan korporasi tersebut. Jadi bisa saja dari diri kita sendiri, bisa juga dilakukan oleh orang lain dan dilakukan oleh pegawai. Jadi bisa saja dilakukan banyak orang, terutama bisa saja di bagian-bagian lainnya, entah itu industri, mungkin restoran cepat saji, mungkin ojek, atau mungkin bagian kantoran dan bagian-bagian lainnya. Itu disebut juga, kalau tukang ojek, dia itu menyalurkan jasa, menyalurkan tenaga dia, menyalurkan kekuatannya, segenap semua kekuatannya itu untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasannya, atau mungkin bisa dari diri kita sendiri, atau mungkin dari orang lain. Jadi jasa itu adalah suatu bagian dalam pekerjaan yang mengharuskan orang itu untuk menyalurkan tenaganya atau menyalurkan semua kekuatannya untuk menyelesaikan satu pekerjaan atau dua pekerjaan atau lebih banyak pekerjaan dengan tanpa membuat barang. Jadi jasa tidak membuat barang, tapi menyalurkan tenaga kerjanya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa lihat contoh-contoh jasa adalah tukang ojek, kemudian ada pramusaji, pegawai kantor, mungkin apapun, kemudian direktur perusahaan mungkin tidak membuat barang, tapi dia menyusun semua laporan yang bisa
yang diperintahkan oleh bosnya atau atasannya. Juga bisa saja juga kasir atau yang sering ada dalam kasir. Di kasir itu dia tidak menghasilkan barang, tapi dia menghitung jumlah dari barang yang dibawa oleh customer atau pembeli. Jadi juga kasir itu dia tidak membuat barang, dia tidak membuat barang-barang yang ada di dalam mall atau yang di dalam supermarket, tapi kasir itu menghitung dan memeriksa semua harga-harga barangnya serta menentukan harga yang tetap. Juga bukan hanya tukang ojek, bisa saja juga pengantar makanan yang dari restoran. Misalkan kalau kita maunya pesan online atau mungkin kita ingin cepat saji langsung ambil, kita jadi tidak pergi ke restorannya, tapi jadi pegawainya yang restorannya yang pergi langsung ke tempat kita, itu disebut juga jasa karena dia mengantarkan makanannya kepada kita. Ini restoran, misalkan ya restoran ini saya singkat menjadi pergi ke rumah kita, ini my home. Misalkan ya dari restoran ke my home atau rumah saya, itu dia mengantarkan makanannya, jadi bukan kita yang pergi ke restorannya, tetapi restorannya yang pergi ke kita, atau pegawai restorannya, atau mungkin pengantar makanannya langsung pergi ke rumah kita, dan kemudian kita makannya sampai, kemudian terjadi transaksi di dalam rumah, kemudian setelah dibayar pengantar makanan tersebut, baru pengantar makanannya kembali lagi ke restorannya untuk menyetor uangnya. Jadi untuk memberikan uangnya, jadi bukan dia simpan sendiri, tetapi dia kasih kepada restoran. Dan kemudian kita yang sudah mendapatkan makanannya mendapatkan jasa yang dilakukan atau yang disalurkan oleh pengantar makanan tersebut atau pegawai restoran tersebut. Dia tidak membuat makanannya, tetapi dia mengantar. Itu namanya jasa. Jadi bisa kita ketahui bahwa pengantar makanan itu bukan seseorang yang membuat barang atau bukan produsen, tetapi distributor antara produsen, yaitu chefnya atau pegawai-pegawai lainnya yang turut bekerja dalam pembuatan makanan. Itu akan memberikan makanannya dimasukin ke box, kemudian diberikan kepada distributor atau sang pegawai restorannya tersebut, atau mungkin yang pembawa makanannya, atau yang pegawai restoran yang membawa makanan tersebut, yang disebut sebagai distributor. Kemudian dia pergi, dia bergegas menuju rumah kita dan mengantarkan makanannya. Kemudian terjadi transaksi uang antara kita dengan dia. Kita memberikan uang atau tipnya ke pegawai tersebut atau pengantar makanannya atau yang deliverynya. Kemudian setelah selesai, berarti urusannya done atau selesai. Jadi setelah terjadinya transaksi, entah pertukaran uang, apabila ada kembalian, juga full kita bayar, tidak ada kembalian, itu disebut transaksi. Kita sudah selesai, urusan selesai. Setelah urusan selesai, pegawainya atau pengantar makanannya tidak langsung, oh ya bu, ini gitu, langsung berbicara seperti itu. Oh tidak, karena setelah pengantar makanannya sudah selesai, makanan sudah sampai, dia uang sudah terima, dia akan langsung bergegas restoran tanpa nanya bolak-balik ke konsumen. Jadi tidak langsung nanya bolak-balik, aduh ibu nanti kapan-kapan kesini ya gini. Kemudian kalau misalkan konsumennya ajak ngobrol, itu wajar. Tapi kadang-kadang
biasanya ada banyak konsumen yang tidak mau langsung makanan selesai, terima kasih sudah berkata terima kasih sudah makanannya sampai, terima kasih seperti itu. Kemudian langsung pegawai restorannya, pengantar makanannya langsung pergi. Nah seperti itu. Jadi jasa itu dia tidak memproduksi barang, tapi menyalurkan jasanya. Oke? Jadi dua bagian ini sangat penting untuk kita pelajari, karena dengan mengetahui prinsip dasarnya dan mengetahui prosedurnya dari pekerjaan barang dan jasa, kita bisa membedakan mana pekerjaan yang masuk klasifikasi barang dan mana klasifikasi jasa. Oke? Dan segitu saja pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lewatkan juga video-video saya sebelumnya mengenai ilmu pengetahuan sosial, juga sejarah. Nanti di lain kesempatan saya akan upload lagi video sejarah, karena video sejarah saya sudah lama tidak upload, mungkin sekitar beberapa hari yang lalu. Jadi saya akan nanti usahakan untuk mengupload. Juga kalian ingin komen di bawah, silakan. Saya akan menerima semua komennya, dan saya berharap bahwa kalian semua bisa terus mengikuti pembelajaran kita kali ini, oke? Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan juga jangan lewatkan pembelajaran lainnya, oke? See you later guys, bye.